Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam perjumpaan kita kali ini semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan keindahan berkomunikasi, karena 70% dari waktu hidup kita dipergunakan untuk berkomunikasi. Alangkah repotnya kita bertambah umur, bertambah usia, tapi tidak bertambah terampil dalam berkomunikasi. Bahkan sebagian besar masalah yang melilit kita disebabkan karena komunikasi yang kurang memadai. Tidak jarang niat baik hasilnya jadi keburukan gara-gara salah mengkomunikasikannya. Dan begitu banyak rumah tangga yang babak belur, rumah tidak ternikmati, harta juga tidak ternikmati hanya karena masalah komunikasi. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Jawa Barat mengatakan, hade ku basa, goreng ku basa. Ya, baik buruk juga tergantung daripada bahasa berkomunikasinya. Tentu saja komunikasi bukan semata-mata berbicara. Pembicaraan yang tidak dilandasi ketulusan, pembicaraan yang tidak dilandasi dengan kasih sayang mendalam, itu biasanya pembicaraannya inilah yang akan menjadi potensi masalah. Oleh karena itu berbicara masalah komunikasi bukan rekayasa kata, tapi berbicara masalah kebeningan hati. Hati itu hanya nyambung dengan hati lagi. Perkataan yang bagus hanya olahan pikiran, nyambungnya ke pikiran lagi. Nah, para pemirsa yang budiman, pernah dalam sebuah simulasi diadakan permainan sederhana berupa satu meja, dua jalur makanan. Si A menyediakan makanan untuk B, B menyediakan makanan untuk A. Ambil, karena badan A itu gemuk, wah, ambil saja nasi yang banyak. Oh, begitu. Si A juga ingin balas budi, ambil lebih banyak. Oh, begitu. Komunikasinya hanya lewat penampilan makanan. Kebetulan ada sambal, pok begitu ke sana. Ya, yang ini juga pok lebih banyak. Hasilnya makanan tidak habis. Bahkan sariawan kambuh. Beberapa daging tidak bisa dimakan. Ketika ditanya kenapa, karena saya sedang diet katanya. Kenapa Bapak ngasih banyak? Ya karena saya kira kalau gemuk makannya banyak, padahal lagi ngurusin. Sambal, dia senang sambal, taploknya di sana. Keluar sariawan jadi. Ternyata niat baik, ikhtiar baik yang tidak dikomunikasikan belum tentu membawa hasil yang baik. Belayan mesra seorang suami kepada istrinya bisa membuat angkara murka dari istri, karena di bawah bajunya ada bisul, tidak dikomunikasikan. Coba itu, sudah mesra-mesranya membelai ngadap. Iya, istri juga begitu, membelai suami marah karena jerawat di sini kepegang. Masya Allah. Anak dengan orang tua repot di rumah, sebab orang tua ngobrol dengan anak pakai bahasa orang tua. Anak dengan orang tua repot karena ngobrol dengan orang tua pakai gaya anak-anak, tidak nyambung. Ujungnya mama tuh sayang kepada kalian, mama mau otoriter. Kamu ini bagaimana? Wah, ribut. Mama ingin anaknya terjaga, selalu naik mobil, dikawal beramai-ramai. Anak minder karena di sekolah diledek. Wah, tertekan anaknya. Bayangkan kasih sayang tidak dikomunikasikan, berontak. Nah, oleh karena itu seruan kita ke jalan Allah,
kepada kebaikan, kebenaran harus dengan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah ini adalah sebuah penguasaan keilmuan, keterampilan, dan penguasaan mental, sehingga komunikasinya itu baik dan indah. Ini rahasia kita-kita saja, ibu bapak ya, termasuk para pemirsa ya, bahwa komunikasi itu akan meningkat kualitasnya kalau 3 syarat ini dipenuhi. 1, positioning kita ya, memposisikan kita apakah sebagai atasan, sebagai suami, istri, orang tua kepada anak, murid. Upayakan diri kita itu menjadi orang yang aman bagi orang lain. Ada kemiripan dengan pembahasan yang dulu, yang pertama ya. Kalau ngobrol, kalau kita nggak aman, kita sering motong pembicaraan, sering menyalahkan, sering membeberkan, orang nggak mau bicara kepada kita. Jadi keakraban ini meningkat kalau kitanya aman. Kalau dia sudah mau curhat, itu berarti identifikasi kita sudah dianggap aman oleh dia. Kalau anak sudah curhat kepada orang tua, itu sudah kepegang ekornya. Maaf, memang anak-anak kita tidak berekor. Ini maksudnya, saya salah ini hadirin. Artinya sudah bisa kepegang lah. Buntutnya, maaf. Kalau orang sudah berani curhat, itu sudah mulai bisa terkendali. Tapi kalau anak belum berani curhat, karyawan belum berani curhat, itu masih sulit dikendalikan. Nah, maunya curhat itu curahan hati. Maunya orang curhat kepada kita kalau kita dianggap aman. Nggak akan motong, nggak akan menyalahkan, tidak akan mengejek, tidak akan membeberkan, mencemarkan, tidak akan menyudutkan. Kalau aman, maka latihan aman, Bu. Anak pulang malam, jangan belum apa-apa, misalkan sudah tidak aman. Ya, tidak ditanya dulu baik-baik, ya nggak, pagi-pagi ketika sedang sarapan. Ayo cerita, mungkin ada yang diceritakan pengalaman semalam. Nah, ini posisinya sudah bukan posisi ancaman, ya nggak? Walaupun dongkolnya sudah di sini nih, sudah hampir keluar. Tapi latih, asal dia mau kemukakan, mah, sebetulnya saya tuh merasa bersalah semalaman tuh. Habis gimana mah, teman-teman belum ada yang pulang dari ulang tahun itu, kalau saya pulang duluan, mak, tapi saya tuh salah loh, mak. Ini udah bagus daripada kamu mau mencelakakan mama ya. Mama sampai gemeter begini. Sekarang enggak, tapi tadi malam gemeter misalkan ya. Yang kedua, selain aman, itu suportif. Jadi kitanya bersifat mendukung untuk perbaikan. Jadi kalau orang datang kepada kita banyak dosa, dia tahu kalau ketemu kepada kita bukan disalahkan, tapi dibimbing menemukan jalan tobat. Kalau datang kepada kita sudah berbuat salah, dia sadar kalau datang ke kita, kita bekal ngasih jalan untuk memperbaiki. Kalau anak datang kepada kita, duh mah, uang buat bayaran tuh saya pakai jajan mah, kurang ajar, mama nggak akan, bapak nggak akan sekali-kali lagi. Dia nggak akan ngaku tuh. Coba jelaskan kenapa begitu. Enggak, kalau alasan mah gampang dibuat mah. Habis gimana, saya pengen jajan seperti teman-teman, kadang-kadang makan di sana. Gimana rencana ke depan? Ada perasaan bersalah nggak, nak? Ya kalau buat mama nggak marah begini mah jadi malu mah, misalkan. Atau apa yang bisa mama bantu supaya kedepannya tidak terulang lagi? Apa yang bisa mama bantu? Apa yang bisa bapak lakukan? Kalau orang suportif, ini wibawa kita meningkat dan orang tuh mau meningkat komunikasinya. Jadi seperti anak kecemplung, nggak bisa. Tuh kan, kata mama juga, jangan berdiri di pinggir, padahal lagi kecemplung, nggak bisa dengar, ya nggak? Karena dia lagi makan air. Sudah, raih dulu, pompa dulu airnya supaya keluar.
kompres dulu supaya sehat, ganti pakaiannya supaya bersih, baru sesudah normal kita bahas. Dan lembaran baru, selalu lembaran baru, lembaran baru. Kita nggak bisa menghancurkan sisa umur karena lembaran lama. Memangnya kita ini siapa? Anak berbuat salah, kita gudangnya kesalahan, ya. Dia umur 16 seperti itu, lah kita umur 16 lebih hebring lagi, ya. Lembaran baru, selalu semangatnya membuka lembaran baru. Ya, inilah episode rumah tangga kita yang sebelumnya. Maka kalau punya istri, misalkan ngobrol, jangan sekali-kali bertanya tentang masa lalu istri. Mama waktu SMA punya pacar tidak? Ini apa perlunya nanya ini? Kebetulan mamanya belum bisa menjaga lisan. Oh, Pak, atau mama kan primadona. Loh, pacarnya berapa? Ya tiap kuartal ganti, Pak, gimana ya, tergantung pasaran. Terus diapain aja? Ya standar dong, Pak. Yang masa siapa saja ternyata saingan dia. Bisa jadi cerai itu. Segelap apapun masa lalu, sudah, jangan diungkit-ungkit. Jangan sekali-kali mengungkit-ungkit yang potensi konflik, ya. Kalau udah minta maaf, misalkan suami pernah lupa, ya, udah tutup, lembaran baru. Dan ketiga adalah terbuka rahasianya. Jadi posisikan diri kita pun menjadi orang yang bukan hanya bisa mengoreksi, tapi minta dikoreksi. Ayo dong anak-anak, beritahu kekurangan bapak sekarang apa nih, rasa-rasanya asa belum pas nih, ngasih contoh di rumah. Makin ayah minta dinasehati anak, ibu minta dinasehati anak, insya Allah itu meningkat kualitas komunikasinya. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa benar, kita masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka orang-orang yang minta dikoreksi, wibawanya lebih besar, kehormatannya lebih tinggi, dan lebih dicintai. Ada pengalaman ataupun pertanyaan, silakan. Para pemirsa, kita dengar dulu teman-teman. Ya, silakan. Ada orang tua yang cara bicaranya itu tidak mengenakan gitu, sehingga anaknya itu udah antipati dulu, walaupun nasihatnya itu benar. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak? Ya, ada orang tua yang kalau memberi nasihatnya salah aja. Benar ini, Bu. Saya mendapat keluhan dari banyak anak-anak yang pasti si papa mah salah aja. Karena ada itu beberapa jenis pemimpin dan orang tua yang memang tidak bisa melihat kelebihan. Tuh, kamu pasti telat bangunnya kan? Tuh, ini sepatunya berantakan. Ini makan bekas siapa nih? Nggak dihabisin. Terus, bekalnya pasti dihabisin. Terus ancaman seperti mitraliur, ya, yang nggak pernah ada benernya sama sekali. Ngorok keras-keras amat. Ya ada, Bu. Pemimpin juga ada yang begitu, Bu. Jadi kalau pemimpin ini datang ke ruangan, tegang ruangan tuh, karena salah semuanya. Yang dicari itu kesalahan. Kalau lantai sudah dipel segini luas, nanti dilihat yang pojok. Nih, pojoknya belum. Ini seluas ini tidak dihargai. Harusnya adil. Kalau pojoknya yang belum bersih, maka hargai dulu dong yang luas ini. Dan kualitas koreksinya juga berbanding. Kalau itu hanya misalkan 1%, 100%, 99% pujian. Jangan sampai gara-gara 1% habis 99%. Mohon ini evaluasi kepada para bapak, para ibu, tidak akan selesai hanya dengan sibuk menyalahkan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana komunikasi yang efektif dalam keluarga, terutama kepada anak, agar anak-anak itu aktif dalam pengajian tapi tidak dengan kalimat menyuruh. Terima kasih. Memang gimana, Bu? Yang sudah ibu coba bagaimana kira-kira? Ya kalau kami ajak yuk ke pengajian ke Kumpul Salim, ya mama aja dulu deh, nanti juga bisa sendiri tanpa disuruh. Dan sampai saat ini belum juga umpama seperti oh iya, jadi dia sudah bisa jawab, ya. Baik. Ibu, ini juga ada beberapa komplain dari persuamian, ya. Maksudnya beberapa suami, ya.
ini istri saya tuh rajin ke majelis taklim, ya nggak? Tapi dampaknya belum banyak. Bahkan majelis taklim itu jadi alasan. Giliran misalkan banyak kerjaan, mama ke majelis dulu, bisa rileks di sana, ya, bisa istirahat. Yang paling penting di dalam merubah sesuatu, seperti yang dikatakan semula, pertama contoh, Bu. Kalau kita tampil menjadi contoh yang tenang karena rajin pengajian, rajin ibadah, contoh kearifan, ya, anak-anak ketemu kita tuh menemukan sebuah kesejukan. Ini nggak bisa dibeli loh, Bu. Anak-anak kan nyari itu, ya. Dia banyak masalah di sekolah, pas ketemu ibunya tuh lihat wajah aja, aduh sejuk. Memang kita makin tua, ya, udah susah di model-model juga, ya. Katanya kalau sebelum menikah mah kecantikan yang jadi utama, tapi kalau sudah menikah kesejukan yang jadi utama. Jangan dua-duanya hilang. Tenang, semua harus terkendali, ya. Kalau anak menemukan kesejukan, cara nyuruhnya juga, nak, tolong beritahu mama bagaimana cara nyuruh yang baik supaya bisa sama-sama ke majelis. Mama yakin suatu saat kita bisa sama-sama, ya. Dah begitu. Sehingga panggilan itu tidak berupa tekanan. Kalau anak tuh ditekan tuh cenderung berontak loh, Bu. Saya pernah juga jadi anak-anak, sebagaimana ibu dan bapak, ya, cari kawan biasa, ya. Nah, ibu bapak, jadi mudah-mudahan dengan kita memberi contoh kesejukan, bukti nyata hasil dari majelis, kemudian kita juga mengajak dengan cara yang santun, ya. Dan jangan lupa doa. Doa ini tidak bisa dilupakan, karena ini Allah yang membulak-balik hati. Coba contoh bagaimana nih, ini pernah ada yang punya pengalaman, Bu, silakan. Ya, Mungkin harus agak naik sedikit. Ya, maaf. Ya, saya selalu memberi contoh ke anak saya. Kalau ada kejadian apa yang kira-kira tidak baik, akan saya ceritakan ke anak saya. Itulah contohnya, gitu. Dan alhamdulillah dia mengerti. Terus, oh iya ya, dia mudah-mudahan nantinya juga nggak akan mengerjakan. Ya, memang mengkomunikasikan seperti ini penting loh, Bu, ya. Karena anak itu wawasan dan ilmunya kan belum seperti yang kita miliki. Supaya tidak masuk ke dalam lubang yang sama, maka memberikan cerita-cerita seperti ini, pengalaman, insya Allah enak. Bagusnya kalau diajak ngobrol anak itu, enaknya, Bu, ya. Ya, kalau misalkan anak, mama, saya punya pacar, hati-hati, kamu jangan, sudah, malah nanti main pintu belakang, ya nggak? Mau saya kunci pintu belakangnya, ya lewat jendela, ya nggak? Rumahnya nggak ada jendela, ya atau jadi bunuh diri di rumah, ya. Makanya kalau misalkan anak jatuh cinta, jangan dulu diancam walaupun kita tidak setuju, ya. Cenderung nanti lewat pintu belakang, ya. Komunikasikan, komunikasi itu, ya. Ada lagi? Silakan, Mas. Saya mungkin menggarisbawahi ataupun mungkin menambahkan apa keterangan tadi yang bicara mengenai komunikasi akrab itu, yang pertama memang sebagaimana tadi sampaikan, itu kuncinya adalah hati kita, ketulusan. Diterangkan dalam kitab Tanbirul Qulub itu, al-kalamu idza kharaja minal qalb waqa ilal qalb. Perkataan, pembicaraan jika keluar dari lubuk hati yang paling dalam, tulus, insya Allah akan masuk pula ke dalam hati. Tapi al-kalamu idza kharaja minal fami waqa ilal udhun. Kalau pembicaraan cuma keluar dari mulut, maka cuma akan nyampe ke telinga. Jadi kita sering berkomunikasi tidak jadi akrab karena kata-kata kita cuma manis di bibir, pahit di hati. Kemudian yang kedua, bahwa komunikasi akan akrab kalau jelas, dan Suyuna tadi sampaikan, kejelasan itu tidak cuma dengan kata-kata. Lisanul hal afsahu milisanil maqal. Lisan, perkataan, perbuatan lebih baik daripada lisanul hal afsahu milisanil maqal. Lisan perbuatan lebih jelas, lebih fasih daripada lisan perkataan. Lisan perbuatan lebih fasih daripada lisan perkataan. Ini nambah ilmu kita, ya. Lisan perbuatan karena suri toladan itu seperti yang kita bahas minggu kemarin. Hal yang menarik, Ibu, adalah kita mari budayakan minta nasihat kepada anak-anak. Jangan malu, nggak jatuh wibawa.
Anak-anak, ini mama begini adanya, bapak begini adanya, ayo kasih masukan. Kalau dikoreksi oleh anak, jangan sakit hati, walaupun gayanya belum cocok dengan keinginan kita. Para guru juga ini sudah berulang-ulang, ayo minta nasihat ya. Karena maaf, kita tidak bisa memperbaiki orang lain sebelum kita memperbaiki diri sendiri. Dan bagaimana bisa memperbaiki diri kalau belum berani jujur melihat diri kita sendiri? Komunikasi itu akan meningkat ketika kitanya itu termasuk orang yang senang dikoreksi. Tapi kalau kitanya kekeh namanya tuh ya, tidak mau kalah, merasa benar sendiri, nyebelin, itu paling nyebelin ya. Setiap kali dikasih saran, langsung dia menjawab, habis itu kan karena situasi saja genting. Sebetulnya saya ini orang penyabar, tapi saya itu harus bertindak ya, karena pribadi yang kokoh. Sudahlah. Orang itu gagal berkomunikasi baik ketika dia tidak pernah berhasil melihat siapa dirinya. Selalu membenarkan pendapatnya, selalu menyalahkan orang lain. Udah, kalau orang sudah terbiasa mencari kambing hitam, hampir saya mengatakan the black kambing itu ya, hanya tidak boleh ya, karena itu sia-sia. Nah, saudaraku sekalian, ini akan menjadi biang masalah di rumah kita ya. Mudah-mudahan yang 3 tadi, 1 apa tadi Bu? Aman buat diri kita tuh. Kalau berkomunikasi itu orang tuh merasa nyaman walaupun dia salah, bukan membenarkan kesalahannya ya, tapi kita harus produktif selanjutnya. Yang kedua apa? Suportif. Kita tuh harus menjadi orang pemberi semangat baru. Orang lemah kita bantu kuatkan, orang yang salah kita bantu supaya bisa pokoknya membantu. Posisi kita tuh sebagai pembantu umum lah ya, yang terus di mana kita hadir membantu orang menjadi lebih baik. Mau apa lagi ya? Memvonis bukan bagian kita. Kita tidak berhak memvonis siapapun. Orang salah kita katakan, wah kamu pasti masuk neraka. Kata siapa? Kita tidak tahu rencana Allah besok lusa. Mungkin doa orang tuanya menyelamatkan. Ya, wah kamu bodoh seumur-umur, tidak bisa. Kita tidak tahu. Dan tidak berhak kita memvonis orang, karena kita tidak pernah serumah setiap saat dengan dia. Kita tidak tahu sedekah dia, kita tidak tahu amalan dia. Maka berhentilah sekuat-kuatnya meremehkan, merendahkan, memvonis. Dan yang terakhir, buatlah diri kita pun selalu menjadi orang yang terbuka, nasihat, masukan orang lain. PR untuk ibu bapak sekalian dan para pemirsa yang budiman di rumah adalah, mari kita jadikan rumah kita rumah yang hangat ya. Buka lembaran baru, sudahlah kita kubur. Jangan sampai rumah kita seperti oven panas. Sayang, waktu kita di dunia cuma sekali dan terbatas. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa kita ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang penuh kasih sayang. Jauhkan dari hati ini kebencian ya Allah, kedendaman, kedengkian. Jauhkan dari hati ini kesombongan sekecil apapun, sifat ria sehalus apapun. Indahkan hidup kami dengan kasih sayang ya Allah. Akrabkan diri kami dengan kasih sayang ya Allah. Muliakan diri kami dengan kasih sayang. Ya Allah, kami rindu kasih sayang-Mu. Kami rindu ridha-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Demikian para pemirsa yang budiman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.